Cerita berjudul Cinta Seorang Skizofrenia ditulis oleh Dita Fatmarini, part 7, Ibu Penjaga UKS. Sebulan sudah aku sekolah di sini. Saat itu hari Senin dan aku lagi benar-benar tidak enak badan. Sebenarnya aku tidak ingin masuk sekolah, tapi ada beberapa tugas yang harus kukumpulkan hari itu juga. Ibu tidak tahu kalau aku sakit. Ibu memang sekarang lebih sering di rumah, tapi tetap saja dia selalu sibuk. Ibu membuka toko roti di samping rumah dan kehidupannya hampir 24 jam di dalam toko barunya itu. Karena aku tidak enak badan, aku izin ke UKS dengan petugas kesehatan upacara. Dengan lemah, kulangkahkan kakiku menuju UKS yang tidak jauh dari lapangan upacara. Setibanya di ruang UKS, aku lalu membaringkan diriku pada salah satu kasur yang tertutup oleh tirai-tirai. Sepertinya aku tertidur sejenak sampai aku mendengar suara tirai digeser sedikit. Kubuka mataku perlahan dan melihat seorang wanita setengah baya membawa roti dan berkata, "Makan dulu nak, kamu terlihat pucat pagi-pagi begini." Aku lalu duduk dan mengambil roti yang ditawarkan ibu itu. "Terima kasih Bu," kataku padanya. "Apa kamu belum sarapan?" tanya ibu itu. "Sudah Bu, tapi saya hanya merasa kurang enak badan saja," jawabku. "Jaga kesehatan nak, sekarang lagi zamannya sakit. Makan dan istirahatlah yang cukup agar tidak mengganggu aktivitasmu." Ibu itu memberiku nasihat dengan sangat baik. "Terima kasih Bu, Ibu benar-benar baik," kataku padanya. "Sama-sama nak," jawab ibu itu. "Ngomong-ngomong, ibu penjaga UKS ini ya?" tanyaku. "Iya nak, kalau ada kebutuhan tentang kesehatan atau apapun itu, kamu bisa datang ke saya. Kalau saya bisa, pasti akan saya bantu," jelas ibu itu. "Saya tinggal sebentar ya, kamu istirahat yang baik," lanjut ibu itu dan keluar serta menutup tirai penghalangku kembali. Ibu itu memiliki tutur kata yang lembut dan sangat perhatian padaku. Padahal aku baru saja bertemu dengannya. Bahkan kami tidak bertukar nama sama sekali. Andai saja aku memiliki ibu seperti itu. Aku lalu kembali membaringkan diriku pada kasur itu sambil menunggu bel tanda masuk berbunyi. Sudah kuputuskan, pagi ini aku akan bolos ke UKS agar tidak panas-panasan di waktu upacara. Aku bukannya tidak memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Hanya saja kalau seandainya upacara hari Senin hanya untuk menaikkan bendera merah putih, rasanya tidak begitu menyiksa. Tapi pidato kepala sekolah itu loh, membuatku capek berdiri lama-lama di tengah lapangan. Saat baru sampai di gerbang sekolah, aku sudah bisa melihat barisan yang mulai dibentuk anak-anak satu sekolahan. Aku izin menaruh tas ke dalam tas kepada salah seorang petugas upacara. Dan tumbennya kali ini aku sukses. Biasanya petugas itu akan melarang dengan berbagai macam cara. Bukannya ke kelas, aku malah belok ke UKS. Bukannya sakit, tapi UKS adalah satu-satunya tempat yang tidak akan diperiksa oleh petugas keamanan upacara. Sedikit licik sih, tapi setidaknya aku bisa tidur di ranjang UKS. Terdapat beberapa tempat tidur yang dihalangi oleh tirai di dalam UKS tersebut. Aku lalu masuk ke tempat tidur di tengah dan menutup tirai agar tidak ada yang melihatku kalau sewaktu-waktu ada yang datang. Lagi asik baring, aku mendengar suara pintu terbuka. Jelas saja jantungku langsung berdetak kencang. Setelah itu, aku mendengar suara tirai digeser dan seseorang naik ke atas tempat tidur. Rasanya hanya ada yang lagi kurang enak badan aja, atau anak yang bolos sepertiku juga. Padahal aku sudah siap-siap acting sakit jika yang masuk adalah guru piket. Karena penasaran, ku intip siapakah orang yang ada di kasur sebelah. Ku buka sedikit tirai di sampingku secara berlahan-lahan. Ternyata itu si Cinta, anak baru itu. Wah, kebetulan nih aku bisa ngobrol dengan dia. Tapi bisa saja dia melaporkanku ke guru piket. Akhirnya hal itu kuurungkan.
Baru saja hendak kututup tirai itu, tiba-tiba Cinta berbicara. Apa dia menyadari kehadiranku? Tapi kalimatnya adalah, "Terima kasih, Bu." Dia sedang berbicara dengan siapa? Masih dengan tidak diketahui oleh Cinta, kuperhatikan segala gerak-geriknya. Setelah mengatakan terima kasih, entah dengan siapa, Cinta lalu duduk dan melakukan beberapa percakapan yang aku nggak tahu dengan siapa. Langsung saja bulu kuduku berdiri. Aku ada sedikit rasa takut. Apa Cinta sedang berbicara dengan makhluk halus? Ingin rasanya ku tegur, tapi aku lebih takut lagi kalau Cinta melaporkanku pada guru piket. Sudahlah, aku coba untuk tidak menghiraukannya, dan aku berjanji dengan diriku sendiri untuk mencari tahu siapa Cinta sebenarnya. Aku makin penasaran dengan cewek ini. "Hei, apa kamu tahu tentang ibu penjaga UKS?" tanya Cinta padaku saat kami sedang duduk di kelas. Tumben-tumbenan anak ini mengajakku bicara. Tapi ibu penjaga UKS, mana ada orang seperti itu di sekolah kami. Paling yang menjaga UKS hanya anak-anak PMR saja. Ada sih guru, tapi kalau ada yang sakit benar-benar parah saja. "Gak tahu, aku gak pernah masuk UKS," jawabku. "Melihat sekalipun gak pernah?" tanya Cinta lagi. Apa yang dimaksudnya adalah makhluk halus yang diajaknya bicara di UKS tadi? Karena penasaran, aku bertanya, "Memangnya seperti apa rupanya?" Cinta nampak berpikir sejenak dan berkata, "Kira-kira usianya sekitar 40-an, badannya sedikit berisi, rambutnya ikal sebahu, menggunakan pakaian seperti suster." Itu sih yang aku ingat. Usianya 40-an, rambut ikal sebahu, dan berisi. Itu sih Bu Tati, penjual di kantin. Tapi rasanya Bu Tati nggak pernah pakai pakaian suster sih, jelasku pada Cinta. Yaelah, yang kutanyain kan bukan penjual di kantin, tapi penjaga UKS. Pernah lihat nggak? Kata Cinta. "Nggak sih, kenapa emang?" tanyaku ke Cinta. Cinta lalu membuka kotak pensilnya dan mengambil permen. "Mau?" tanya Cinta sambil menawarkan permen kepadaku. "Boleh," kataku sambil mengambil permen yang ditawarkannya. Cinta lalu melanjutkan pembicaraannya. "Tadi waktu upacara aku ke UKS dan ketemu ibu itu. Dia baik banget deh nawarin aku roti." Aku jadi ingat mitos-mitos kalau kita lagi di hutan dan ada makhluk halus yang nawarin makanan, dan kalau kita makan, kita akan ke bawah di dalam alamnya. Langsung aja aku bertanya pada Cinta, "Kamu makan?" tanyaku dengan kaget. "Iyalah, kan dikasih. Lagian kamu kenapa kaget gitu sih?" tanya Cinta yang bingung dengan ekspresiku. "Gak apa-apa sih. Kamu ini aneh-aneh aja. Masa nerima makanan dari orang yang gak kamu kenal gitu aja? Nanti diracunin, mati. Mau kamu?" tanyaku pada Cinta. "Ya elah, itu kan penjaga UKS. Gak mungkin buat aku mati," jawab Cinta. Selanjutnya kami hanya melakukan pembicaraan ringan saja. Aku heran dengan Cinta. Dia tidak pernah berbicara dengan orang lain selain denganku. Itu pun sangat jarang. Orang-orang di kelas juga malah males dekatin dia. Beberapa teman juga berkata kalau Cinta itu aneh. Tapi bagiku, selain tentang ibu penjaga UKS, gak ada yang aneh dari Cinta.